posisi kita kalah masa. Cuma anak gadenin. Ada alumni juga Excel yang kena. Dia Excel Nabang, betul. Dia anak pusat, dia ributin STM tetangga lah jatuhnya, musuh kita, anak Doya. Itu dia bawa ranting doang. Ditanyain namanya si siapa? Ucok, Bin, terus Ucok, Bin, Degul, Nduy, Excel ya, tim-tim itu tim kalau menurut gua panutan. Apa sih dia, gua lagi pada naik por, dia paling belakang. Itu anak gua nggak tahu dari mana datang bos simbak. Si Ucok gue nggak tahu apa badannya ada isinya atau ada yang dijagain. Dia baru naik pantat itu dibagi. Nah, Ambon, selain tadi kejadian tadi di BM, ya kan, ini Ambon dan naik kelas 2, pasti kan selalu dan mogot, ya. Ke dan mogot tuh ada lagi nggak, Ambon, selain dan mogot atau eranya Ambon ini untuk coba jajal ke era-era, maksudnya daerah-daerah lain waktu itu? Jadi di zaman Xiaomi ini musuh lebih paham karakter Bonjer karena sosok yang ibarat katanya hilang dan kita dari sosok anak Bonjer, kita nggak mau dibilang ngandelin betul. Di situ masih pada besuk dan Xiom nyarinin anak-anak harus tetap jalanin. Emang itu pesan beliau ya waktu itu ya. Tolong bikin kabar yang enak didengar dulu di dalam untuk Bonjer, jangan mati banget ibarat kata. Betul. Akhirnya di situ gue coba ngubah jalur, tapi gue nggak ikut sama anak kelas 3 abang-abangan, karena gue nggak mau ngajak ibarat kata. Lebih enggak ke lettingan gitu. Iya, lebih nggak masuk ibarat kata. Kalau kelas 2 kita ngebuka jalur yang belum pernah kita jalur. Jadi gue dulu pernah buka jalur di Gajah Mada. Oh, nah iya, kalau nggak salah munculnya basis Gajah Mada tuh di era-eranya Ambon ya, kalau nggak salah ya. 2007. Itu ada, makanya munculnya basis Gajah Mada tuh kalau nggak salah ya. Itu ada siapa aja tuh waktu itu di basis Gajah Mada? Jadi Gajah Mada itu orang-orang ini veteran semua. Dari sekolah-sekolah sebelumnya. Kayak siapa aja itu, Mon? Dola alias Sincan. Gajli alias GG sama Adi alias Onyon. Oh, ternyata emang mereka bekas veteran ya, veteran semua. Masuklah Bonjer. Tapi emang Bonjer cabang apa Bonjer pusat dia? Dia jatuhnya Bonjer pusat. Berarti emang Ambon nih coba jajal ke daerah Gajah Mada tuh waktu itu ya. Karena ada si Sincan, GG untuk coba jajal di sana. Nah, kalau di Gajah Mada sendiri kan itu justru jalur lumayan ya, kalau dibilang ya di situ lewatnya sekolah danger kayak Jawa, DKI, Budut. Nah, itu ada kejadian nggak, Bon, waktu Ambon ke Gajah Mada itu? Kejadian di Gajah Mada ada sebelum itu. Anak-anak pada ngalong ke sana karena ajakan dari si anak pusat. Dulu gua akrab sama yang namanya Rian, Ajim sama Kiting, Padli, dia anak basis Serengseng Jomas. Dan 3 orang ini yang ibarat kata yang gua percaya tim pada saat ribut. Oh, karena Ambon udah bikin bentuk nih ya, bentuk formasi tim lah kalau dibilang. Dia era angkatan gua kelas 2. Dan dia nih akrab sama 3 anak ini veteran. Mama Sincan sama si GG. Ya kan? Dan anak-anak mulai jalan ke daerah Petojo Harmoni. Awal di situ kita pada bentrok sama anak Jawa ya, karena emang aksesnya dia gitu. Dia jatuhnya dari Harmoni belok Lion Air. Kita bentrokan di situ. Dan kebetulan namanya baru perdana. Dan kita belum ada yang siap. Dulu anak-anak tuh belum ada yang stay. Kita terlalu santai di Kopaja. Sekalian naik ke atas tuh anak duduk aja santai.
Dan ada anak pusat tuh yang namanya Degul. Doi senior kita kelas 3 yang masih ikut. Doi tim nyagar lah. Dia lebih suka ke sana. Karena banyak anak-anak yang pada magang, yang masih sekolah. Iya. Ya inceran-inceran dia yang kira-kira ini anak masih pelajar nih. Ketahuan lagi magang nih, lagi di mana. Itu pasti dimainin sama dia. Nah, Patas itu transportasi yang bener-bener kita taikin. Karena kita nggak mau kalah gertakan. Cuman model siapa cepat. Iya, benar-benar. Jadi di situ anak kelas 3-nya bilang si Degul, lu jangan pada nyantai, ini bukan 92, ini bukan P16. Jalur lo, ini kita mau jalur besar. Akhirnya di pintu, nggak lama kita bentrokan lah di Petojo, Lion Air, anak Jawa di situ. Mungkin itu perdana buat gua anak cabang yang separuh ikut si Tocil. Karena emang belum tahu jalur ya. Tocil, BE, terus anak cabang ada juga, ya nggak bisa gue sebutin dah. Betul. Itu karena emang formasinya Ambon ya waktu itu ya. Akhirnya gue ribut di situ, gue kalah di awal. Akhirnya gue masuk ke jalan Paap. Jatuhnya sih daerah Petojo juga. Akhirnya gue masuk situ, gue jebol, dan dia jatuhnya sih kayaknya anak-anak Cengkareng, Patas Cengkareng, dia mau pulang. Karena jatuhnya anak Jawa apa ya, anak Jawa. Anak Jawa. Jatuhnya Patas nih yang depan anak-anak Mendeng, depan doang, belakang nggak ada. Kalau dia benar-benar miring. Oh iya, benar-benar. Dan bayar pun anak-anak seadanya aja. Karena waktu itu anak-anak Gajah Mada juga bawa BRI, cuman ya kalah dari sesi, kalah bentuk lah. Kalah bentuk. Dia lebih ini. Dan itu pertama kali gue ke daerah Jakarta Pusat Harmoni, gabung sama Gajah Mada. Emang perdana awal kesana jebol tuh ya. Jebol. Tuh, setelah awal perdana itu tuh makin penasaran apa udah kapok, Mon, waktu itu, Mon? Gue makin penasaran. Makin penasaran, pasti kesono terus tuh waktu itu. Yes. Jadi gue emang ada ikatan sama anak Gajah Mada ini, jadi bukan sekedar dari sekolah aja. Jadi kita udah temen di luar sekolah. Jadi gue sering main ke Gajah Mada, anak Gajah Mada sering. Katanya dengar-dengar sering nginep katanya sana. Sering nginep pula. Hanya untuk mantekin sekolah-sekolah lain waktu itu ya? Awalnya untuk berteman dah. Istilahnya kasar, kita punya kawan lah di luar sekolah, nggak hanya di sekolah aja. Akhirnya karena peristiwa yang waktu itu gue jebol, gue pertanyaan sama dia orang, lu kemarin cerita lu menang terus. Kita gertaknya nggak duluan, Bon, dia duluan yang turun. Terus ini udah ada, jatuhnya kita udah kalah sesi nih. Gimana kalau kita bikin, ibarat kata kita pantekin dia lagi mau jalan sekolah. Pagi dong jatuhnya. Pagi. Nah, ada yang pengen masuk Bonjer, dia anak DKI, namanya Ajo Bambang. Dia partner gue juga. Ada kawan brother gue juga, almarhum. Dia yang ibarat kata gue bertiga ini jalan ke Gajah Mada. Almarhum siapa? Cica ya? Yes, Randy. Gue jalan ke Gajah Mada, gue gabung di sana. Yang dulu akrab sama anak Gajah Mada itu si Rian. Rian itu akrab sama gue orang ibarat kata. Jadinya Rian pun ikut di sono. Akhirnya gue gabung sama anak Gajah Mada. Gajah Mada tuh ada si Derry. Dulu masih banyak anak kelas satunya. Lumayan banyak ya, karena emang awal era 6 atau 7 orang gitu. Eranya 91 waktu itu ya, basis baru kalau dibilang di Bonjer, ada Gajah Madanya waktu itu. Dan akhirnya gue nginep di sono, dan kayak biasa gue ambil bayar di rumah si Gareng. Gareng lagi aja. Ternyata emang dia kayaknya sosok Gareng nih emang dia penyuplai atau pembuat sih. Di ini Gareng nih BR kayaknya banyak banget. Pembuat. Emang anak-anak sering nongkrong juga gue di situ pada. Dan ibarat kata gue cerita soal itu, gimana caranya? Gue sebelum itu gue udah bilang ke dia, ya ada BR, dan kita cuman bikin beberapa doang dan minta dari anak-anak basis lain. Dan malam itu gue jalan jam 8 malam, gue jalan ke Gajah Mada, gue naik angkot M11 Kenabang, baru naik M10 turun Gajah Mada, gue jalan. Niat banget, Mon, sampai malam, sampai bawa BR, pengen nginep. Karena ya? Ceritanya dia menang, dan gue nggak ngerasain itu menang. Penasaran, ternyata makin penasaran. Iya. Karena dulu anak-anak abang-abangan zaman si Om, gue di top 1 di ini. Menurut gue lebih beresiko karena gue jumlah anak-anak dari cabang sama anak pusat gue gabung. Gue waktu itu cuman 9 orang. 9 orang. Dan itu cuman nyolong aja.
Ibarat dia yang gue denger berapa patas, berapa P12. Iya, karena emang selalu rame. Selalu rame. Dan Mogot apa sih 264 ya? Patas ya? Basisnya basis 204. 204. Itu kan dari Cengkareng semuanya. Nah, gue jalan pagi-pagi, gue nginep di rumah si Dola. Gue jalan pagi-pagi, gue berhenti di Lion Air bela putaran Dunkin Donat. Dunkin. Iya. Jembatan lah itu. Jembatan. Di situ udah kena sama anak budutnya. Beberapa orang doang. Karena si Gege yang lebih paham, jadi gue nggak stay di tengah-tengah putaran itu. Ada di Gajah Mada tuh putaran, depan Maliboro sekarang. Ada Dunkin. Si Gege, Dola, sama si Derry itu yang lebih paham di situ. Dan ada anak-anak dia pun yang ikut, ibarat kata yang nggak sekolah di Bonjer. Oh, berarti ikut nongkrong di situ. Bentrok sama budut, mending nggak turun. Akhirnya kita lanjutin, gue jalan ke arah Petojo. Ada sekolahan apa ya? Sekolahan Paap kalau nggak salah. IP apa? Paap katanya. Gue nunggu di situ. Nggak lama 204 lewat. Basis anak Jawa. Karena gue sebelumnya tuh emang nunggu dia, cuman pikiran gue kayak nggak ketemu nih. Kita kepagian atau gimana nih? Pada mau lihat sekolah gak? Akhirnya pada saat gue mau nyebrang nunggu patas, tapi gue nggak nunggu di seberang, gue nunggu di pas dia mau datang. Akhirnya dilewat, si Dola sama Gege yang punya jalur, dia buka jalur duluan, dia pasukin patas tuh dari pintu belakang. Oh, posisi dia juga nggak terlalu rame waktu itu? Nggak terlalu rame, jadi patas lo, dia lewat pelan, dia mau turunin, cuman yang belakang itu nggak berani turun, yang depan turun. Tapi emang posisinya yang belakang ada juga. Ada juga, yang belakang ke depan, si Dola udah masuk ke dalam, ada bentrok di situ, di sini ditahan sama si Onyon. Onyon tuh veteran Jawa, Dola tuh veteran DKI. Veteran semua ya? Veteran semua. Si Gege, gue lupa sekolahnya daerah Senen Poncol apa? Daerah sana dia sekolah. Ada bentrok di situ, dia turun. Dan ada alumni di ini yang naik motor. Alumni mana? Jawa? Alumni Jawa. Dia bilang, goblok, lu tuh sepatas. Dia itu cuma sedikit. Nah, lu ngapain cabut? Ributin lagi. Akhirnya di standarin motor tuh di gereja, di situ ada gereja. Gedung Lion Air di sebelah kiri, sebelum Harmoni belokan. Berarti emang pas banget ada posisi, pas ada alumninya. Jadi yang nggak ngerti alumninya emang nonton. Gue rasa sih nggak mungkin kalau orang ngebasis, kalau sore mungkin iya alumni ada. Ini pagi buta, mungkin dia, mau kerja kali ya. Dia ngikutin, abang-abangnya berhenti. Dan dia tuh sebenarnya emang udah nggak mau ngelawan anak Jawanya. Emang kita modal gertakan. Gua nggak tahu, mungkin anak Jawanya tim-tim intinya belum ada. Apalagi nggak ada itu orang. Akhirnya dia mundur, alumni turun, diambil BR, dipaksa anaknya untuk benturin anak-anak. Dan gua goreng, dari alumni tersebut. Gua goreng ini udah jalan. Ibarat kata deh, sini lu, ayo sini lagi. Karena ibaratnya dia mau ngajakin benturan lagi, si Dola sama si Gege mulai sama si Onyon buka jalur di situ. Di situ ada jalan busway, cuman kita dulu belum ada pagernya. Sekarang mungkin udah dipagerin ya, karena waktu posisinya belum ada pagar ya, bener. Udah buka jalur, kita ribut di situ. Mungkin kalau dibilang ngenain orang itu di awal ngenain orang kali. Ambon tuh? Iya, gua ibarat kata ngenain si alumninya ini. Karena anak mau ribut, si Dola sama si Gege nyabet si pelajar di jalan busway. Alumninya ini nggak mau lari, dia masih mau bawa motor mungkin, tapi sambil ngeber. Pelajar diembat, ya gue embat dari kanan ke seberang. Dia yang mau bawa motor, ya gue sabet. Berarti alumni kena tuh sama Ambon ya? Ya ibarat kata di situ alumninya mau dipestain sama Dola, si Gege. Ada lari ke arah Harmoni. Cuman dia masuk ke gereja. Di seberang gereja itu, Lion Air itu ada kantor polisi juga di situ. Pos polisi lah. Pos polisi betul. Dan gua lari mengudak dia di gereja. Dia ngumpet di belakang pintu. Yang kalau nggak salah ininya nih. Karena dia lagi mau bawa motor, gue sabut dari belakang. Dia masih mau ngelawan juga. Gue tetap mengudak dia juga. Mungkin dulu prinsipnya yang ibarat kata sekedar ngenain bukan matiin. Cuman di lapangan pasti beda. Beda, bener. Kalau kita nggak ada tim yang ngingetin. Dan akhirnya pada saat gue mengudak dia ke dalam gereja, si Gege si Dola itu bilang, "Bon, itu ada kantor polisi, cabut." Dan masa-masa dia pun masih mau ngeributin anak-anak. Cuman gue pikir, udahlah. Gue lupa prinsip. Kita udah menang 1, menang 2 pula. Akhirnya kita balik, kita sekolah lanjut.
Oh, berarti tapi kalau emang anak pusat gue nggak tahu ngerti dia sekolah lagi atau enggak. Pusat mah bebas sih. Iya. Kalau cabang kan ketat. Oh, berarti emang berawal dari penasaran ya semua ya, penasaran karena emang ngejajal mungkin inian baru nih. Betul. Ya kan, jalur baru. Terus pertama awal Ambon jebol, diudak-udak, barulah mungkin ada sampai niat banget, sampai nginep, bawa BR dari rumah. Si Ambon nih bener-bener. Itu dulu aja masih muda. Iya. Tapi sekarang masih kagak? Itu udah enggak. Udah mikirin buntut tuh punya. Tapi sekarang udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga. Alhamdulillah. Jadi ini cuma hanya berbagi kisah masa lalu yang kalau dibilang realnya lah gitu. Karena emang kalau ribut ya menang ya ada kalah gitu. Ada yang terluka, ada yang ngerasa tinggi atau apa. Mungkin zaman itu mungkin masih ada lah ya. Kalau sekarang emang bukan zamannya lah. Nah nih Bon, setelah Ambon kan juga udah dikenal sampai ngebentuk tim lah yang tadi Ambon bilang ya, ngebentuk tim karena mungkin kalau dibilang sosok panutan Ambon nih lagi nggak ada lah waktu zaman Ambon kan. Bonjer nih lagi emang dibilang lagi masa sulit-sulitnya waktu itu ya. Nah, ini terus sempet nyanter nih Bon. Nama Ambon, terus nama Sinchan, terus GG memang mencuap waktu itu lah. Dan muncul nih yang di luar nalar anak-anak. Pertama katanya nih ya, denger itu air keras. Itu katanya Ambon nih, sosok Ambon atau siapa itu gimana Bon? Awal Ambon tuh terus nyiptain namanya kok sampai bawa air keras waktu itu tuh Bon. Dulu kita awal itu ribut, yang di awal gue ribut di Gajah Mada. Anak Jawa itu ada yang bawa air keras. Oh, emang terinspirasi bukan dari kita masing, tapi dari lawan. Dari lawannya juga. Oh, ternyata dari emang anak Jawa. Jadi pernah ada yang bawa air keras si ya. GG itu udah bawa payung dan disiram air keras. Gua nggak ngerti kayak sih air keras atau apa. Payung pun sampai pada bolong. Dan itu yang bikin anak-anak BR si GG jatuh. Karena BR cuma ada 3 doang di situ. GG BR jatuh, Dola ibarat kata udah kalah BR. Nah, gua orang cabut. Nah, dari situ gua udah punya pikiran, wah ini kita nggak bisa nih kalau buat lawan dia nih. Dan gua punya temen tuh kerja di sablonan. Gue mau coba pakai soda api, kan soda api kan lumayan juga. Soda api. Nah, cuman ada gue dapet referensi dari anak otomotif dulu, anak Bonjer di zamanan gue juga. Gue sekarang sampai lupa namanya. Dia anak Semanan. Dia bilang ada di tempat kayak bahan kimia itu Bon, tapi dia sejenis air keras, cuman bukan air keras. Tapi kalau menurut gue ini lebih parah dari air keras. Air keras. Oh gitu. Itu dapat referensi dari dia tuh. Dari dia. Gue beli di daerah Semanan. Beli itu. Beli. Itu beli emang Ambon niat beli sendiri atau patungan waktu itu? Awalnya kalau nggak salah dia anak otomotif atau apa gitu. Dia buat bersihin apa gitu. Nah belinya itu patungan atau pakai duit sendiri waktu itu Ambon? Jadi gue nitip sama dia. Dia dibawa. Nih Bon. Oh dikasih? Iya, ini ada. Akhirnya gue pintain dari yang para anak-anak pada mau jalan. Duit anak-anak juga, bukan duit gue pribadi. Dia berkata, itu harganya dulu 50.000 satu kotak liter itu. Dan gue beli sama dia. Sempet gue ribut itu di depan Harja. Gue bentrok sama anak DKI. Nah itu, sama DKI kan sebelumnya emang dari zaman 2006. Betul. 2006 lah, 2005, 2006 nggak ribut tuh. Maksudnya dalam arti nggak ribut sama DKI juga, ya nggak gabung juga, nggak gabung karena emang posisinya ya udah masing-masing lah. Nah itu katanya pernah awal bentrok sama DKI itu di zaman Ambon waktu itu. Itu gimana Bon? Coba Bon sekalian Bon diceritain Bon. Gue waktu itu jatuhnya ribut di depan Harja. Anak-anak sebelumnya bentrok sama anak GP. Oh di Sumur Bor. Gue ribut sama anak GP di Sumur Bor. Si GG itu sempat kepegang juga dia. Dan gua GG Dola. Pokoknya tim-tim yang orang ribut. Jadi zaman gue itu Bang nggak ada yang pelajar dipaksa untuk ikut jalan. Bener-bener. Jadi di zaman gue tuh gua kelas 2, anak kelas 3 itu hanya nunjuk orang.
lu mau ikut atau sekolah. Alhamdulillah kan gue anak pagi, jadi gue pasti sih udah sekolah. Dan anak siang itu yang masih pada doyan ribut, ya gue nggak bisa cegah dia mau sekolah ikut lah ya, ikut dah. Ditunjuk beberapa orang, dan gue jalan bener-bener tim semua itu yang nggak bakal ngeberatin anak kita buat ribut. Gue ribut di Sumur Bor sama anak GP. Nggak lama di situ gabung sama si anak pusat, gue numpang di tempat si Hendrik. Hendrik, wah. Hendrik Rawai anak pusat. Hendrik ya, veteran DKI juga ya. Betul banget itu dia DKI. Gue sempet di dia, nggak lama anak keluar lagi sore, gue bentrok di jatuhnya udah selesai bentrok itu di lampu merah masih ada polisi juga. Jadi ketika kita gerombolan naik mobil itu, dia orang polisi ngehin, oh ini anak yang tadi ribut, karena pakaian kita coklat biru dongkar. Iya ketahuan. Akhirnya anak buyar, separuh gue jalan, separuh udah ada yang naik mobil. Udah ada ke Grand Garden. Pesing lah jatuhnya. Dan gue jalan kaki. Di situ ada alumni Tanah Abang juga, siapa namanya? Akeo. Di situ anak-anak cabang abang-abangan bakso. Dan situ gue nyiram. Pertama kali gue ngeh itu anak DKI, gue nggak ngeh. Jadi anak-anak ketika nunggu truk di depan Harja, kebetulan anak Harjanya nggak ada. Betul. Gue pada mau naik truk separoh, dan di situ truk nggak muat, gue tinggal naik yang belakang. Dan yang di truk bilang di depan ada anak pusat yang ketinggalan. Dia ngodein angka 5 karena anak Patrick Cengkareng tuh seragam sama kayak anak pusat. Sama, iya bener coklat. Cuman kita tahu karakter anak-anak, makanya yang gue bilang ini jalan orang tim yang kita, Ambon tahu lah ya. Kita paham orangnya, kita saling kenal, saling percaya. Berkata ini bukan stilan dia orang. Gue nyebrang ke depan Harja, di seberang jalan beda seragam, dia seragam putih abu-abu. Oh ternyata emang itu bukan anak pusat waktu itu. Bukan anak pusat Bonjer. Ternyata anak Patrick. Anak Patrick yang gabung sama anak DKI. Berarti Patrick lagi gabung sama anak DKI. Di situ tuh awalnya ya. Ya kalau jatuhnya kalau kita mau ke Samsat dari Gantung puter balik. Maju dikit bener bang. Betul. Gua ribut di situ, lama emang ribut sempet. Dan tuh perdana gua pakai air keras. Itu perdana di situ. Perdana gua pakai air keras. Dan di situ air keras pun gua nggak ngerti. Pokoknya cara gunainnya betul. Jadi 2 jalur gue ribut bang. Di sini anak pusat ribut sama anak Patrick, di sini anak cabang separohnya ribut sama anak DKI. Ribut kita, seling-selingan. Di situ gue di pohon. Ya tinggal nunggu abang-abangan mundur doang. Ketika anak-anak mau mundur, dia mau gertak, tapi anak-anak nahan. Di situ gue nyiram air keras. Gue nggak ngerti apa angin yang lagi arah ke gue nggak ngerti. Pokoknya namanya kita nyiram aja. Asal nyiram. Dan di situ gue ngerasa nggak paling belakang di depan abang-abang, depan kawan gue nggak. Gue ngerasa gue di tengah di rumput. Gue di barisan dia orang, anak-anak mau digeber sama dia orang, anak-anak tarik mundur, mau di kick balik, gue nyiram air keras salahnya di situ. Jadi salah strategi. Anak-anak mau narik mundur, gue pikir emang bener-bener mental kita atau napas kita yang udah ini kan. Di zaman itu lawan bener-bener strength, nggak ada yang diremehin lawan. Bagus semua. Dan gue pikir wah apa nih anak-anak gimana tarik mundur nggak usah tahan terus ribut lihat kiri lihat kanan. Akhirnya dia ngitung anak-anak mau mundur apa gimana, gue nggak ngeliat sebelah kiri sebelah kanan, gue siram aja itu dari tengah. Akhirnya tuh air keras kena anak-anak sendiri, kena anak dia juga. Anak-anak sono juga ada yang kena, cipratannya sini Ambon sendiri kena. Gue pun kena. Tuh pas kena itu gimana tuh Bon? Anak-anak kayak Ambon sendiri. Dulu gua air keras botol itu belum ada ininya bang. Dia belum ada klipnya. Betul. Jadi klipnya itu dulu gua nggak coplot. Gua cuma tusuk doang kayak muncrat gitu. Nah, ceprot begini. Jadi yang keluar pun kecil. Oh iya. Air tuh angin separuh kena dia, separuh kena anak-anak. Si Baso, si Tocil kena sepatu sama celananya, gua pun kena muka. Ada yang siapa ya? Yang jatuh juga. Mursani Kipen, temen gue juga, kelasan gue juga jatuh di situ. Akhirnya di situ air keras itu tumpah juga. Tutup karena gue ribut gue nggak sama tutup. Akhirnya gue taruh tas berantakan juga. Gue buang tuh air keras.
Itu awal ngegunain tuh ya? Awal ngegunain. Akhirnya karena tas, gue dulu pakai tas anak pelayaran gue pakai. Akhirnya tas anak pelayarannya pun robek, celana gue juga robek, panas. Akhirnya gue buang, balik gue nongkrong di PLN di tempatnya si Hendrik Rawubaya. Hendrik, akhirnya balik ke situ tuh ya? Balik situ dah. Tuh karena emang posisi kalah waktu itu ya? Kalah. Gue lari ke Pasar Pisang, ya tinggal nyebrang aja udah tempat si Hendrik deket. Dia anak situ. Oh berarti itu awal perdana air keras. Nah kan perdana aja udah begitu tuh Bon. Udah maksudnya ngelukain diri Ambon sendiri, bahkan temen juga kena, bahkan pihak musuh mungkin ngerasa Ambon kena atau enggak, kan Ambon juga nggak paham ya. Nah dari situ makin pede apa makin apa sih bawa air keras tuh? Awalnya anak-anak mungkin ngiranya apa dia kali megang air keras ya? Megang air keras. Jadi situ ada yang berpikir dari pihak lawan yang bawa air keras atau siapa nih? Gue bilang itu pure anak cabang yang bawa anak pusat. Oh, ya kan? Jadi karena biar nggak asumsi bahwa anak betul. Mereka orang gitu. Jadi si Hendrik bilang, udahlah kita cabut aja. Jangan nunggu mobil terus kita paksa ke garden. Mending kita balik ke tempat Gombon, PLN Ergon tempatnya. Itu ibarat kata nggak jadi kapok sih. Akhirnya gue coba beli sendiri, jalan sama itu anak, gue minta itu tempat. Dan akhirnya setiap ribut bonjer sampai gue kelas 3 sampai gue lulus, air keras itu tetap ada. Iya, makanya nyanter waktu air keras. Tapi gue nggak izinin anak-anak di bawah selain Ambon, junior gue untuk beli atau minta tahu tempat, tapi gue nggak ngasih. Jadi benar. Waktu itu emang posisi anak lain juga pun nggak boleh ada yang bawa katanya selain Ambon. Gue cuma beli 2 liter, satunya 50.000, gue simpen untuk gue. Dan di era gue di kelas 3 doang. Kelas 3. Itu berarti emang kejadian sama awal bentrok sama DKI itu kelas 2 ya? Kelas 2 itu. Pengen naik kelas 3 ya? Naik kelas 3. Karena kena abang-abangan bakso. Malah senjata makan tuan gitu. Nah, nih Bon, bicara air keras nih Bon. Jadi Bonjer nih waktu zaman Ambon terkenal lah kalau dibilang dengan air kerasnya gitu. Bahkan dari pihak beberapa anak STM pun kalau ketemu Bonjer nih mungkin segennya segen di situ Bon, segen di air kerasnya itu. Nah ada kejadian nggak Bon? Maksudnya yang pure bener Ambon tadi pertama ngegunain aja udah salah kan? Terus pernah nggak Bon ngerasain bener-bener tuh lawan kena gitu dengan air keras yang Ambon gunain? Itu kejadiannya kalau emang ada di mana ceritain Bon. Nih buat pelajaran aja nih bahwa nih air keras nih, waduh bahaya. Itu ada beberapa tempat yang gue inget sih di selatan. Oh berarti selatan sempet jalur ke sana juga. Daerah mana itu selatannya? Gue daerah Kreo Jayan Batas Bang. Di situ ada momen karena dulu masih di zaman gue itu anak kelas 1 yang mau ribut kayak gue ajak, yang enggak. Dan di situ ada juga anak celeduknya namanya Iam. Bas Mencong, dia anak STM-nya juga. Iam nih jatuhnya berarti kelas 1 ya? Kelas 1 Iam celeduk ya? Iya. Ribut di sana sama yang paling parah kalau menurut gue, kejadian gue ribut sama STM tetangga yang datang ke barat. Dari Tangerang. Dia datang ke barat. Dan sebelumnya itu emang gue udah benturan sama dia karena dengar dari anak Cengkareng, basis si Cengkareng ini ada yang ulang tahun. Anak Geri Putra kalau nggak salah. GP. Jadi anak Tangerang itu mau main ke barat. Cuman sebelumnya itu gue udah mantek dia di Sumur Bor. Kita benturan di situ sama dia. Ya mungkin masa kalah yang biasa polisi lah di situ. Berarti emang sempat bentrok dulu ya di Sumur Bor? Sempat bentrok sama dia. Dibubarin pula kita sama polisi. Kalau nggak salah ada yang kena juga apa gimana, jadi orang sempat bentrok di Sumur Bor itu. Itu kalau nggak salah emang kabarnya GP Cikokol lah, hanya beberapa orang lah, sama PLO dia tuh gabungan kalau nggak salah ya. Ya pokoknya anak-anak Tangerang yang benar-benar sampai tamu dari sekolah Tangerang pun pada datang di situ juga. Ya paling yang musuh anak Bonjer yang dia cari mungkin ya Bonjer. Karena emang bener pada penasaran waktu itu sama Bonjer. Karena jadi orang yang gue pikir dulu
masih ada yang namanya Kamboja lah, Kamboja, 3 Jawa ya kan, Budut ya pada gabung lah ibarat kata. Ya yang mungkin yang dicari lawan dia mungkin anak-anak Bonjer. Bener. Nggak ngerasa pede juga Bonjer maksudnya dicari sama dia. Cuman kita posisinya emang ada di situ. Akhirnya kita balik ke PLN lagi, tempat Hendrik. Cuman kita masih mau jalan pulang. Kita berhenti di jembatan gantung. Bener. Nah, gue pas di anak-anak di rel, gue di depan bang. Karena gue nongkrong, gue mau melokit yang tadi kita benturin karena dia ulang tahun bilangnya. Dia gitu. Ada yang bilang ulang tahun, ada yang bilang lulusan. Pokoknya momennya nggak tahu lah itu momen apa ya. Hendrik, gua, Adam, GG, Dola, Ajim, Engkong. Siapa lagi, Rian. Pokoknya gue di situ, kalau nggak salah 7-6 orang gue di situ. Di situ tuh ya. Ya emang posisinya katanya. Karena gue cuma spion dong bang. Oh, niatnya cuma hanya mantau. Karena emang semua anak-anak di rel tuh ya. Di rel. Anak-anak komplitnya di rel. Nah, gue nyimpen BR emang agak jauh sama tempat gue nongkrong. Dan ada adean gue ini yang jadi korban di situ. Si Engkong namanya, Ado. Robot lah, tuh anak batu. Gue lagi ngobrol dia. Kong, sehat-sehat terus Kong. Dia mau cari tahu gimana kenapa si Om ini bisa tangkep. Oh, dia kalau dibilang sesi curhat lah ya waktu itu ya. Dan gue lagi minum karena mau ngelogit kan biar nggak ditempel di badan bang, gue taruh di alang-alang dari situ. Dan sautan dari mereka nih datang naik por gandeng, kedengeran sama kita orang. Oh, mereka datang lagi tuh ke situ ya. Singkong ini anak yang nggak pernah mau lepas BR dari badan, setahu gua. Jadi dia main lari aja ke depan, sedangkan gua belum pernah megang BR. Di situ gua megang air keras sama di tas. Di tas. Karena gua masih punya alasan buat apa lah ibarat kata kalau sajam pasti nggak bisa buat alasan. Karena Singkong ini lari, ditemenin sama si Ajim, ditemenin sama si GG, Dola, dan gua di jembatan. Nah, anak GP ini yang ulang tahun ini. Dulu jembatan gantung belum sesulit ini bang. Iya, udah masih nyebrang soalnya masih ada celah. Dia benar-benar nggak di pagar gitu. Kita lompatin pun masih bisa. Dan dia pada lompat dari situ dan lari. Udah loncat-loncatan tuh ya. Engkong keluar dari gang gantung sampai halte. Dia motosin. Sedangkan nih anak yang dari sini udah menggunting. Oh iya, katanya sempet di letter U kemarin tuh Antung. Betul. Itu anak emang bukan pengilatan rabun, emang selon. Nggak ngerti gue juga. Nah itu emang ada katanya garing itu. Ya, garing lagi aja. Nah katanya ada info bahwa itu si Om, padahal itu Engkong ya. Itu Engkong lah. Makanya pas di letter U begitu udah sempet mau di press katanya si Engkong. Ya. Karena emang di posisinya waktu itu sendiri tuh ya. Posisi sendiri, si Dola sama si GG dia nggak beda karakter kita bu. Ini anak ini fighter. Engkong, typical fighter emang. Dia typical fighter, dia nggak pikirin kiri kanan, dia sedekat mungkin ada kesempatan buat lawan ngetos di tos pasti. Di situ dia ngetos 2-3 orang 5 orang, jaket dia pun sobek. Nah sebelumnya alhamdulillah cuman beberapa doang, ibaratnya yang kena yang fatal cuman yang sebelah kanan kalau salah. Gunting. Jadi dia udah letter U, di situ gua mau nyerobot. Dan gua nggak tahu ketika gua buka botol, gua mau siram pakai air keras. Air keras pun itu gue lupa tutupnya, lupa dibuka. Waktu dia itu makin nyerobot juga ke dalam. Cuma si Singkong jatuh apa gimana tuh? Oh, udah pengen dibagi sama mereka. Udah mau dibagi, Engkong bangun, tarik mundur mana anak. Cuman satu dari anak dia nih ada yang nyulik dari belakang. Engkong ini nggak mau lari, nggak ngerti. Mungkin dia nggak bisa lari apa gimana. Kalau setahun gue, dia lari kayak nggak bisa. Dia lari patah-patah, dari pihak dia nih ngegunting Singkong. Iya katanya sih emang dari mobil muncul lah atau dari halangan mobil. Mobil bah, karena yang di jembatan gantung itu masih ada celah bang. Bener. Kena di situ ya. Dia pakaian biasa pula. Akhirnya digunting Singkong. Engkong fokus sama yang depan, Dola fokus sama yang depan, nggak fokus di kanan. Dan Engkong pas banget ada di sisi kanan tengah, dia mau ke tengah, bukan di pinggir. Dia malah mau ke tengah, ditarik mundur akhirnya dia hilang disabet sama anak-anak GP nggak ngerti siapa yang nyabet dia. Dan akhirnya si Dola, gua sama anak narik si Engkongnya ini. Biar dia pun jatuh, diambil sama si GG. Akhirnya di situ gua ngelepas tutup botol pula. Gua mau masuk ke gantung, gua pikir dia orang
Ternyata beda karakter anak-anak Tangerang sama anak-anak kita Barat. Kita Barat cukup ngenain aja dan kita nggak bakal ngudak dia. Kalau kita lihat dia udah jatuh, udah. Dia masih mau nyerobot. Pihak dia nggak ngerti. Apa karena dia sebelumnya udah jebol. Itu fix banget dia kalah di sana. Akhirnya dia nyerobot ke dalam. Beberapa orang yang menurut gue ya ini mungkin ini palanya ini. Gue tempel, mohon, tarik dol. Akhirnya gue siram. Gue ngerti siapa ya orangnya. Di situlah dia kelojotan, jatuh, ditarik ke mana anaknya. Dan sebagian anak-anak dia pun kayaknya ada anak Betrik pula apa anak 3. Kayaknya dia paham juga. Air keras. Dan separuh dia orang mundur. Karena nggak mungkin dari pihak Tangerang itu datang ke Barat, nggak ada pihak sekutu yang buka jalan lah. Itu kalau nggak salah GP, PLO. Kalau Betrik sama 3 mah nggak ada itu kayaknya. Emang posisi 3 sekolahan itu. GP. Ya, ibarat kata dia orang lah, ibarat kata Bang di Cengkareng. Akhirnya Ambon juga sendiri nggak itu bawa anak mana ya, karena pakaiannya kalau nggak salah hitam putih, celana hitam lah, ada yang celana hitam. Zaman kita jarang orang celana abu, benar. Jarang. Udah gitu di Cengkareng itu orang semua saru, bener. Kadang sekolah lawan pun ada yang pakai seragam. Ada yang pakai seragam bojur juga. Nah berarti di situ posisi Ambon nyirem lah ya posisi itu. Ya di situ ya otomatis mau gimana lagi? Karena emang posisi Engkong udah kalau dibilang ya daripada udah digemblok korban jatuhnya bener, daripada Engkong korban abis ya mau nggak mau Ambon pun tanpa ya dibilang sengaja atau tanpa sengaja yang refleks lah karena ngeliat Engkong jatuh ini ya. Udah pengen diituin. Gue siram dia pun jatuh kelojotan, separuh anak-anak dia narik dia. Biar dia pun jatuh, ada separuh yang ribut sama si Engkong tuh sempet jatuh. Jadi Engkong juga ibarat tangannya kena dia masih ngelawan. Masih, betul. Biar dia jatuh, biar lawan pun sempat disambit, diambil sama si Dola. Pedang tuh nggak ada gagangnya Bang. Plat, model plat. Nah, enggak pedang. Asli pedang cuman memang gagangnya nggak ada samurai kayaknya. Jadi rudak. Cuman kita nggak rudak sampai naik jembatan. Dia lari ke sana udah. Yang gue pikirin Engkong. Ada-adaan gue aja. Engkong. Nah itu posisi anak-anak baru pada datang atau gimana itu yang dari rel tuh? Ya posisi dia anak-anak baru pada lari ke rel. Karena dari rel depan. Nah, jadi yang di depan itu gue ribut beberapa orang karena ada anak-anak kayak si siapa yang nggak bober, mungkin dia manggil anak-anak. Manggil. Iya posisi ada emang pas udah di ke depan tuh udah ada yang tergeletak itu singkong. Dia saking pedenya itu emang karena jumlah gue emang nggak banyak. 6-5 orang. Iya. Jadi 2 orang ini manggil anak-anak. Ya dulu handphone masih Asia lah Bang. Iya jadi. Nggak secepat itu ibarat kata. Berarti emang di situ ada dari pihak kita kena, dari pihak sana pun kena kalau dibilang. Jadi nah itu pelajaran banget tuh ya buat kita. Ambon kan berarti kan itu Ambon udah namanya udah itu kasus itu tuh Bon, itu rame tuh Bon, penyiraman air keras. Nah pas ketika udah rame begitu itu ada rasa gimana sih Bon dari Ambon? Apa rasa takut terus atau rasa nyesel atau gimana Bon untuk pas Ambon ngenain nyiram air keras karena untuk seakan-akan ngebelain adik-adiannya gitu. Ya kalau dulu mungkin belum ada pemikiran situ Bang. Gue air keras pun gue nggak gunain pure untuk main air keras. Itu hanya untuk di bener-bener emang harus gue keluarin, ini harus gue keluarin. Tapi emang nggak selalu digunain? Nggak selalu gue gunain itu. Oh gitu. Emang itu gue bawa fix. Gue zaman gue tuh emang gue jalan nggak banyak, 12 orang, 13 orang, 8 orang. Ya karena emang yang tim-tim tadi yang Ambon jelasin. Gue gunain air keras itu karena gue nggak mau dimasukin mobil ketika kita jalan, ketika kita nongkrong dikagetin. Iya. Gue nggak mau itu gue bayar kan pasti kita umpetin. Kalau itu lebih gampang, gue geletakin orang nggak bakal tahu itu air keras. Betul. Jadi itu selalu di samping gue ketika orang ngagetin gue di garden, ngagetin gue di gantung, di Cengkareng pula, di situ tempat saya Henrik, gue udah siap itu pokoknya. Karena bayar pasti di belakang. Gue nggak mau dibuat bener-bener. Karena satu efeknya juga parah Bang. Ibarat kata dia tuh kalau diairin dia malah melepuh. Dia lebih baik kita angin-anginin, jangan dia apa-apain. Kalau perlu kanebo basah itu lebih bagus. Dia cuma ditempel. Tapi kalau kita airin dia malah ngegolak. Karena emang senyak ya. Dia jatuhnya cairan kimia. Oh ternyata emang harus pakai cuma hanya. Nggak usah disebutin namanya ya.
Nah, Ambon, dari segelintiran Ambon nih banyak nih dari kelas 1, tadi kelas 2, kelas 3 sampai nge-booming tuh yang sampai air keras. Nah, pas Ambon sekarang kan udah ngejalanin kehidupan yang sesungguhnya, Ambon. Iya, betul. Nah, udah berkeluarga, udah punya anak juga lah sekarang. Ada nggak, Ambon, masa-masa lalu dulu sekolah nih terus sampai keinget sampai sekarang, bahkan tadi air keras tuh Ambon lempar, ada nggak untuk yang sekarang ya penyesalan atau apa, dan atau mau sekaligus ada rasa minta maaf dari pihak Ambon sendiri, itu gimana? Bisa diinin, Bon? Ya, buat korban yang setahu gue tuh, yang seinget gue sih, yang gue inget aja digantung yang lebih jelas di depan Harja Cengkareng, sama di selatan tuh gue di yang tadi apa jatuhnya, Kreo Giant itu, tapi yang benturan itu anak Ipok sama anak Purnama anak pelayaran. Cuma emang yang nge-booming rame tuh yang digantung emang. Dan itu ibarat kata penyesalan itu adanya di akhir, Bang. Benar, kalau pertama mah pendaftaran. Yang gue lihat dari orang segelintir gue nongkrong, makin banyak gue nongkrong makin banyak kenal, makin banyak gue ngumpul. Setelah gue berkeluarga, gue lulus kerja, gue malah berkawan sama lawan-lawan gue pula. Bener-bener. Ternyata emang dulu rival-rival, sekarang gabung nih. Jadi makanya ini mungkin tuh sisi positifnya lah ya. Sisi positif. Nah, makanya berarti ada lah rasa penyesalan atau apa. Bahkan Ambon sendiri kalau emang pengen ketemu pun pengen minta maaf lah kalau gitu. Bisa apa gimana, Ambon? Ya, kalau buat ketemu kita nggak tahu juga ya kan. Apa dia ada waktu, apa dia masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Di sini mudah-mudahan gue sendiri pribadi gue minta maaf. Di luar dugaan apa yang terjadi dari efek lukanya juga. Dan sekarang pun gue nongkrong ketemu dari lawan-lawan gue pula, dan ada teman-teman dia pun yang kena korban dari sajam. Itu pun efeknya terlalu parah. Bahkan ada teman-teman gue yang bercerita dari lawan sekolahan pula, dia kehilangan temannya, tapi bukan dari pihak sekolahan gue pula, dari sekolahan lain. Yang kita ngerasa kehilangan juga ketika temen lewat. Gimana rasanya? Gak ada yang bisa ngungkapin atau ceritain, atau lebihnya berapa banyak tuh nggak bisa kita ungkapin. Ketika kita kehilangan teman di situ jalan lewat, nggak ada yang bisa kita perbuat dah. Waktu udah ibarat kata berharga banget. Buat yang sekarang lebih baik no tawuran. Tuh, buat yang sekarang ya, dan masih yang ikut-ikutan, Bon, kasih pesan, Bon, sama yang anak-anak pelajar sekarang yang masih aktif nih, udah bukan zamannya tawuran. Ada pesan-pesan nggak, Bon? Kasih pesan, Bon, untuk adik-adik kita, Bon. Buat adik-adikan, sekolah itu mahal. Suatu saat lu akan jadi orang tua. Ketika lu jadi orang tua, lu akan tahu berapa sulitnya lu cari uang untuk bayaran, untuk masukin pendidikan anaknya di tempat sekolah yang bagus. Bener-bener. Dan ilmu tuh penting. Kita nggak bakal ada waktu lagi. Tuh. Sayang, ibarat kata lu abisin waktu lu untuk yang seperti itu. Boleh. Mungkin yang udah ya udah. Buat pelajaran. Sekarang lebih baik sekolah. Belajar yang benar, ingat orang tua, cari prestasi, itu lebih bagus. Nah, tuh good banget, Ambon, kata-katanya. Jadi sekarang mah udah bukan waktunya nyari unjuk nama, ya, Ambon ya. Jadi sibukin lah sama yang bermanfaat gitu. Karena asas skill, kemampuan banyak di era sekarang nih. Wah, anak-anak sekolah sampai ke olimpiade, ya kan, sampai apa dengan prestasinya. Makanya khusus apalagi STM nih, wah, nanti ke dunia kerja banyak banget itu ilmunya. Sayang kalau nggak digunain ya. Jadi sebelum kita akhiri, Ambon, untuk malam ini saya pribadi dan Ambon bukan untuk niat menguak masa lalu atau mengupas masa lalu gitu. Hanya di sini sekedar bercerita tentang kisahnya Ambon. Nah, ini bukan untuk dicontoh ya. Jadi untuk korban, Ambon, untuk korban atau dari pihak sekolah manapun yang ngerasa jadi korban, saya pribadi dan Ambon memohon maaf. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan mungkin next kita bakal silaturahmi dengan mereka-mereka, Ambon ya. Betul. Kalau emang kita ada dikasih waktu, kesempatan. Amin. Ya. Jadi
Untuk sahabat-sahabat Bonjer, next kita juga bakal undang dari lintas generasi nih, dari semuanya alumni, terutama ya di khususnya Bonjer ya, kita bakal undang. Dukung terus di channel kita ini, jangan lupa subscribe dan like and share ya. Jadi kita bakal terus silaturahmi. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.